There is a promised land waiting for me. Sometimes there's an ocean that lies in between. I'll keep on traveling the pathway you've been till I'm right where you want me. That's where I will be. Freedom is coming and it has a name. Oh no, for my chains, oh you take them away. Freedom is coming and it has a name, and it is Jesus. ICC Youth, happy Sunday. Yuk boleh bangkit berdiri dulu, kasih perenggangan kanan kiri. Siapa yang semangat hari ini? Boleh lambaikan tangan semuanya. Apakah saya yang paling semangat atau Ko Adrio mungkin? Ladies, apa kalian semangat? Kamu semangat? Mantap! Ayo teman-teman, sebelum kita nanti mau dengerin sharing yang luar biasa dari Nathan, kita siapin hati kita dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Here I am with my arms lifted high as the lights begin to fade. Hear my cry, my prayer, my plea. I'm counting on your grace for me. Through the storms and my uncertainties, Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my peace. Oh Christ, my King, I will draw near. So my soul
buat hari yang indah ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini merema di hati kami dan kami bisa bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman katakan amin. Happy Sunday ICC Youth. Hari ini gue yang akan bawa sharing dengan judul In God's Family, We Support Each Other. Sama, ada yang tahu gak sih family kepanjangannya dari apa? Yang tahu gak? Gue ngomong aja ya. Family kepanjangannya dari Father and Mother, I love you. Dan gue yakin semua dari sini pasti cinta dengan keluarga kalian kan? You love your family, right? Nah, ada banyak cara biar kita bisa express our love to our family. Kita bisa pertama, kita bisa hormati mereka, kita bisa juga support mereka, mendoakan, dan kita juga bisa saling ngasih. Dan juga mendengar itu juga bisa satu cara kita bisa express our love to them. Walaupun ya mungkin rada annoying sih sometimes. Mungkin your parents kayak suruh ngelakuin suatu hal atau ditegur, tapi semua itu gue yakin buat kebaikan kalian semua. Seperti di Bible, seperti di Alkitab, ditulis di Matius 19, ayat 19, bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Oleh karena itu, kita harus selalu respect dengan saran-saran mereka dan selalu mendengarkan mereka. Kita tuh sebagai manusia, tidak bisa dipilih di mana, tidak bisa pilih di mana kita bisa dilahirkan. Kita tidak bisa milih orang tua kita atau saudara kita. Tapi family itu bukan hanya dari keluarga inti kita. Family itu bisa dari banyak orang. Misalnya teman-teman kita, teman dekat kita, atau mungkin dari orang lain. Dan juga teman-teman Siman, seperti teman iClick di sini. Dan kita tuh sebagai manusia selalu perlu punya family. Karena kita tuh tidak bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial. And sometimes, we may feel discouraged atau stressed out. Or maybe we feel angry, sad, or even confused. Jadi, kita tuh perlu support itu dari keluarga kita. Mungkin bisa dari orang tua atau dari teman-teman kita. Dan juga, gue sih sebagai manusia juga sendiri kadang-kadang merasa stressed out. Karena sekarang di sekolah lagi banyak tugas dan lagi banyak ulangan. Dan kadang-kadang gue juga merasa kayak, kenapa gue habis belajar tapi masih fail gitu ya. Nah, dalam waktu-waktu itu, gue sangat bersyukur bahwa gue ada orang yang bisa support gue, yang masih bisa ngasih words of encouragement kepada gue. Nah, as a family, kita tuh tidak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi kita juga harus mencari cara untuk selalu support orang lain dan saling support lah. Kita bisa belajar banyak dari Alkitab tentang family. Salah satunya adalah dari Galatia. Waktu Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Tuhan di Galatia yang sedang mengalami konflik dan perbedaan pendapat. Kita baca dulu dari Galatia 5, 13 ayat 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari kitab Galatia, Rasul Paulus mengajarkan jemaat Galatia untuk pertama, kita harus mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Kedua, kita harus mendahulukan orang lain sebelum diri kita sendiri. Dan ketiga, itu juga harus berhenti menyakiti orang lain dan menyakiti sesama. Tuhan Yesus pun berharap kita bisa hidup dalam ajaran-ajaran Rasul Paulus itu. Dan berikutnya mari kita baca dari Galatia 6, 9 ayat 10. Janganlah kita berjemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Rasul Paulus berbicara untuk kita selalu support
orang lain. Bukan cuma hanya teman-teman seiman, tapi orang lain juga yang belum percaya Tuhan Yesus. Jadi kita harus mensupport semua orang. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, Rasul Paulus juga bicara kita untuk mengasihi sesama dengan menanggung beban mereka. Because in God's family, we support each other. Coba bayangkan, satu tangga yang panjang ya. Nah kalau gua ngangkat tangga itu sendirian, pasti masa berat ya atau susah. Tapi kalau ada orang kayak teman atau keluarga yang bisa membantu gua mengangkat tangga itu, berarti gua juga merasa lebih ringan dong, lebih gampang dong. So, ada 4 cara yang kita bisa gunakan untuk support each other. First, we can encourage them. Coba bayangkan, kalau kalian lagi di titik yang rendah, pasti di saat itu lagi struggle kan? Nah, pas lagi saat itu, yang kita butuhkan adalah suatu words of encouragement atau words yang bisa mengangkat kita. Jadi, sama seperti orang lain pada kita juga harus mencoba mensupport orang lain dan selalu ngasih mereka words of encouragement. Kedua, we have to believe the best. Kita harus memikirkan kebaikan dari teman-teman kita. Dengan berpikir positif, maka kita bisa ada empati untuk menolong mereka. Karena setiap orang pasti ada sisi baiknya. Walaupun mungkin mereka telah melukai di masa lalu atau apapun. Dan ketiga, we have to be trustworthy. Kita harus menjadi pribadi yang bisa dipercayai dengan orang lain. Karena saat mereka butuh bantuan, mereka harus merasa lebih nyaman saat sharing pada kita. Dan keempat, we have to trust God. Kita harus membangun sebuah habit untuk selalu percaya pada Yesus. Dan percaya Yesus, tidak ada masalah yang terlalu besar atau masalah yang terlalu sulit untuk dia. Ada ilustrasi yang gue mau show ini sekarang. Gimana cara percaya Yesus penuh. Buat ini gue butuh Gladys. Oke, gue ini ada sebuah tongkat. Bayanginlah tongkat ini sebagai beban gue. Dan bayangin Gladys sebagai Tuhan Yesus. Kita semua mau menyerahkan beban kita kepada Tuhan Yesus untuk bisa merasa lebih ringan. Nah, tapi terseringkali apa yang kita lakukan adalah kita masih megang sebagian beban ini. Kalau kita masih megang, berarti kita tuh tidak percaya dengan penuh. Nah, kalau kita masih megang juga tuh kita masih merasa berat dan merasa kita masih ada beban di hidup kita. Tapi, coba sekarang gue lepasin bebannya. Nah, tangan gue kan nggak ada tongkat lagi, berarti gue tuh merasa percaya penuh kepada Tuhan Yesus bahwa dia sedang bekerja dalam kehidupan kita. Dan dia selalu ngasih yang terbaik. Dan mungkin sebagai manusia ya, kita semua masih mikir bebannya. Tapi in faith, kita harus terus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ngasih kita jalan. Dan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Oke, thank you. So remember ya, family can be anyone. It can be the people you love, not only your parents and maybe even your friends. But as a family, we need to look over one another. We need to keep supporting one another, and we need to always encourage them. So thank you. God bless. Alright, Nathan. Bro, kemana? Sini, bro. sini. Oke, gue penasaran banget si Nathan kalau khotbah tanpa masker gimana sih? Gue penasaran banget, Salana. Nggak boleh tapi ya? Nggak boleh ya? Hah? Oh nggak boleh. Oke, next time ya. Thank you Nathan. Sini, bro. Jangan lama tuh. Ada mic lagi nggak? Mic? Ada mic nggak? Gue mau mic now. Oke, it's about family. Yang pertama tadi lu sharing apa? Encouragement. Terus yang kedua? Yang ketiga ada trustworthy. Terus yang keempat ada trust God. Nah yang keduanya tadi lu sharing apa sih? Oh ya, believe in best of them. Oke, yuk sebelum kita tutup dalam service kali ini, gue tahu karena Nathan bukan cuma sharing hari ini, tapi dia bisa nyanyi juga. Gue gak suruh lu nyanyi juga, enggak, tenang. Oke, mana Eriko, yuk minta lagu worship yang kedua tadi dong, gratis. Yuk, minta kita tutup service ya. Oke,
Alright, about family. So this month kita sharing about family, is it right? Yep, benar ya. Oke. Gue mau share something ya, langsung applicable-nya ya, apa yang kita bisa lakuin ya. Kalau mungkin lu ngerasa maybe your family enggak mengencourage lu atau apa segala macam, tapi you know what? Love God, love people, dan bersyukur bahwa kita di ICC Youth, kita punya family di sini. So, after the service, kalau misalkan lo mau fellowship, lo mau hang out, lo mau kenal satu sama lain, boleh tanya Ibu Sydney di belakang atau Ibu Allen ya, karena mereka yang party people di sini. Dan kalau ada ide segala macam, maybe we have lunch together, maybe for 1 and 2 hours gitu. Dan bener nggak? Oke ya. So, siap ya. Oke, doa dulu ya. Tuhan, ucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Nathan yang udah sharing. Ucap syukur juga Tuhan for our family Tuhan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan worship Kau sekali lagi, so enjoy the presence of God. Haleluya. Amen. Every eyes closed ya, kita doa ya. Ucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk service Tuhan. Kami mau pakai waktu menit-menit ini Tuhan for pray our family. So guys, gue minta lu semua secara pribadi untuk pray for your mom, for your dad, for your siblings. Doain buat papa, mama, your cousins, your family. Just take a few minutes ya. Kita ambil beberapa menit untuk pray. Say thank you. Grateful, bersyukur Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk papa, untuk mama. Ucap syukur Tuhan for our family. Pray for kesehatan mereka. Berdoa untuk pekerjaan mereka. Berdoa untuk relationship. Pray for relationship. Just pray whatever you want to the Lord for your family. Just take a few minutes.
kalau lo merasa susah untuk ngedoain papa, mama, maybe because of hate, maybe because of bitterness, maybe because of mungkin baru ribut, ada masalah atau apapun. You know what? By faith, trust in the Lord and release forgiveness. Lepaskan pengampunan. Pakai imanmu, ada kasih dalam Tuhan, ada suatu hubungan, papa, mama, your family, be reconciled in Jesus' name. Kami ucap syukur Tuhan, this is our prayer for our family, for our mom and our dad. Terima kasih Tuhan, kami belajar sesuatu Tuhan. Untuk mencintai Engkau dan mencintai Papa Mama kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Ucap syukur Tuhan untuk service siang hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kami mau fellowship Tuhan, kami mau enjoy our relationship Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat untuk kami semua. Berkati Tuhan our family, berkati our mom, our dad, berkati our school, our study Tuhan. Berkati juga Tuhan every relationship Tuhan yang Kau izinkan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, tutup bungkus kami semua oleh mujizat-Mu Tuhan, darah-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Guys, happy Sunday, God bless you and see you next week. It's an anthem in